Kalau Ana kebetulan backgroundnya dari dulu sih teknisi di suatu maskapai domestik kayak gitu ya. Kalau Ya, Untuk Umi sendiri? karena dulu di Bank Ribawi, eksis sekarang memang sudah enggak, sudah lepas, sudah hampir 10 tahun lebih. Saya hanya ibu rumah tangga, tapi alhamdulillah sekarang dipercaya sama Allah tuh untuk mengelola catering. kalau Ana kebetulan kerja kan sebagai teknisi pesawat yang beroperasi di Papua, wilayah Papua. Jadi kebetulan qadarullah perusahaan Ana kolaps, termasuk yang kolaps di pandemi saat ini. Ya sekarang masih berusaha mencoba cari kerjaan lain, tapi belum, qadarullah belum ada. Saat ini saya menjadi asisten dari istri untuk bikin masak-masak di catering kayak begitu. Ya dulu sih memang masih kasarnya tuh eh, loyal di bank tersebut. Setelah waktu itu ada kasus sama atasan karena qadarullah atasan kayak kurang suka dengan saya dan suami udah keluar gitu urus anak, dan dari situ ngerasa masih belum paham tentang maksudnya ribawi gitu. Tapi setelah beberapa tahun baru sadar subhanallah itu ternyata memang pekerjaan yang diharamkan. Salah satunya saya dulu sebagai analis yang approve dan reject satu aplikasi. Jadi saya yang memberikan pinjaman, saya yang mereject pinjaman orang tersebut. Jadi setelah saya tahu ternyata itu adalah ribawi, sebenarnya saya sudah ketakutan. Tapi di situ saya udah, ya Allah, saya sudah minta ampun jika memang pekerjaan itu tuh memang salah satu dosa besar gitu. Jadi akhirnya ya saya lepas dari situ. Saya sendiri sudah tidak mau kembali lagi untuk pekerjaan ke sana karena tahu itu adalah dosa besar gitu. Jadi sebenarnya Ana punya teman di 2013, ingat banget waktu itu Ana sempat kerja di suatu perusahaan juga di Papua. Dia kolaps, Ana 2 tahun nganggur, ketemulah seorang teman tetangga lah. Dia tuh ngajakin ke suatu masjid. Masjidnya kebetulan masjid yang benar-benar sunnah di Imam Syafi'i di Depok. Nah ketika itu Ana berpikir, ini kok masjid apa ya, kok sholatnya seperti ini, tidak seperti biasanya. Dari situ Ana akhirnya tahu, oh ternyata ini sunnahnya itu seperti ini. Nah akhirnya berkembanglah dari tahun ke tahun. Ana Allah mengizinkan Ana, memberikan hidayah untuk mencari ilmu, cari, ternyata ketemu, oh ternyata bank itu termasuk pekerjaan yang riba. Dari situ terus Ana juga menyadari di tahun 2017 setelah mengambil KPR ini, oh ternyata KPR itu juga riba, seperti itu. Ana tuh awal-awal pertama sih Ana ngeliat di medsos, Ana sebutkan aja Facebook. Waktu itu ada namanya Riba Krisis Center. Di situ hanya dijelaskan, ayo yang mau terbebas dari riba. Nah dari situ Ana coba join. Dari join di situ Ana pertama joinnya di IG. Di IG 1 tuh kurang lebih tahun 2018an IG 1. Cuma ketika itu Ana masih sombong, merasa mampu, masih bekerja, masih bisa bayar cicilan rumah tiap bulannya. Dan akhirnya suatu saat qadarullah Allah sentil Ana, disentil Ana nggak bekerja. Dari situ Ana mulai ikut lagi join ke IG, tapi IG 7 kalau tidak salah. Di IG 7 itu saya mantapkan diri bersama istri, ayo kita hijrah, lepas dari riba, termasuk
KPR ini. KPR ini kan ribanya salah satunya kan ada bunganya, tiap bulan kita bayar cicilan itu kan ada bunganya juga. Di situ riba. Terus akhirnya dari situ anak istri terus sama anak-anak anak, ayolah kita cari lembaga ini nih, karena anak ngeliat di FB-nya itu ada namanya LBH, Lembaga Bantuan Hukum Intra Indonesia Tanpa Riba. Di situ masih di baungan RCC. Jadi anak berpikir, oh ini masih satu skup organisasi, jadi yaudah kita berangkat. Akhirnya anak beranikan diri sama istri berangkat ke daerah Cibinong. Daerah Cibinong, di situ akhirnya anak beranikan diri sama istri, kita ngobrol, ketemu alhamdulillah sama Pak Purwadi. Nah, beliau yang menjelaskan, oh Pak ini ternyata riba gini-gini. Nah, dan sebagainya. Terus akhirnya di situ dikasih solusi. Antum mau menyelesaikan sendiri atau butuh bantuan? Nah, karena waktu itu anak masih suka keluar ke Papua, keluar dinas, akhirnya kami putuskan, ya udah deh kita butuh bantuan karena takutnya istri ketika di rumah bingung harus gimana. Nah, dari situ anak limpahkan kasus ini ke LBH Intra. Waktu itu di IG disebutkan tolong cek Slik OJK. Waktu itu kita daftar Slik OJK dan itu kan nunggu beberapa bulan baru dapat. Nah, dari situ ketahuan bahwa angka bakinya di situ 238.700 sekian. Dari situ, tapi kalau dari BTN-nya sendiri itu 260 juta sekian. Kalau dari bank BTN-nya untuk KPRID. Nah, dari situ akhirnya itu ketika Ana udah melimpahkan ke Intra menasihati Ana baik secara agama ataupun ininya juga dinasihatin Ana harus stop bayar cicilannya per bulan, karena di dalam cicilan tersebut itu memang ada angka pokok tapi di situ bunga juga tetap terbayar. Jadi walaupun kita sudah tobat tetap aja kita masih membayar ribanya. Jadi Intra menyarankan stop tidak bayar dengan cara sambung istilahnya di dalam Intra tersebut, sabar dan menabung. Jadi di situ kami itu bulan Oktober. Akhirnya bulan November Ana tidak bayar, November 2020 tidak bayar, Desember 2020 tidak bayar, Januari 2021, Februari 2022 itu mulai didatengin sama debt collector. Debt collector yang levelnya masih level bawah, level pertama 1. Mereka hanya datang di bulan Februari itu, awal Februari itu, pertengahan Februari hanya mengirimkan surat mengingatkan. Nggak lama, 2 minggu selang kemudian datang lagi DC, SP lagi, SP 1. Seminggu kemudian lagi datang lagi, tapi DC tapi dengan level yang lebih tinggi, level 2. Karena Ana udah mulai masuk 4 bulan tidak bayar. Kalau nggak salah tidak bayar, itu DC-nya sudah mulai namanya dengan kekerasan. Maksudnya kekerasan tuh dalam arti kata bicaranya udah keras, udah kasar lah. Dari situ Ana sempat telepon Pak Purwadi minta nasihat, ini gimana, Ana harus bicara seperti apa menghadapi DC yang levelnya seperti ini. Akhirnya dikasih tahu, oh bicaranya seperti ini aja Pak, bahwa Bapak sudah menyerahkan semuanya ke Intra mengenai masalah pembayaran. Nah, seperti itu. Terus nggak lama bulan Februari, bulan Maret datang lagi DC level 3. Mereka 2 orang, lebih keras lagi. Tekanannya lebih keras 2 orang. Udah gitu sama lah. Akhirnya setiap ada kejadian seperti DC datang, Ana selalu konsultasi dengan LBH Intra. Ininya Pak Purwadi yang Ana telepon. Beliau menceritakan harus begini-gini nih, oke, udah kita ikutin. Nah, terus
hingga di bulan Maret akhir itu datang DC yang levelnya lebih keras lagi. Mereka bertiga, tapi satu dalam mobil, dua turun. Tapi mereka mengancamnya dengan udah kekerasan, disita rumah ini. Akan dengan kesi, lelang dan sebagainya. Di situ Ana sempat ngedrop, istri sempat ngedrop, tapi alhamdulillah Allah kasih jalan. Allah kasih jalan lagi. Terus akhirnya Ana ceritakan lagi ke LBH Intra. Jadi kita sering komunikasi dengan Intra. Dan Intra juga akhirnya di awal mengirim surat ke Bank BTN bahwa ini loh debitur atas nama Yon Panglipurno ini sudah mengkuasakan ke kami. Tapi hal tersebut bagi Bank BTN tidak pengaruh gitu. Tetap mereka datang ke DC. DC-nya tetap datang ke rumah Ana, tidak ke Intra. Akan tetapi memang sih tugasnya DC kan menagih ya. Tugas Ana ya menjelaskan ke DC tersebut. Hingga suatu saat di bulan akhir April itu sudah uang alhamdulillah akhir April alhamdulillah Allah kasih rezeki dari yang kami tidak punya apa-apa, dari tidak punya apa ya mukalibal qulub sabikal beladinik. Jadi memang salah satu upaya yang kami lakukan itu selain perbanyak istighfar, terus kita juga sering ya sholat malam dan sebagainya, pokoknya mengerjakan amal-amalan sunnah. Selain itu juga kita melihat kondisi saat ini kita tidak punya apa-apa untuk membayar, maksudnya tidak punya duit. Ya qadarullah, alhamdulillah ada rezeki. Akhirnya kita jual mobil dan jual tanah, rumah yang nggak sebesar apa. Itu masih tapi memang masih kurang juga. Alhamdulillah Allah kasih lagi rezeki lagi. Ana berangkat untuk sekali ke Papua, bisa nutupin kekurangannya duit tersebut. Itu ada duit sekitar 235 juta. Duit 350 juta. Terus Ana bilang kebetulan kan Ana di handle sama Pak Ahmad Taufik, Ustadz Ahmad Taufik. Terus Ana bicara dengan Pak Ahmad Taufik, Ustadz ini harusnya gimana nih, karena Ana pengen bayar tapi di bawah pokok, baki pokok. Nah terus Pak Ahmad Taufik bilang ya udah antum ikutin Ana aja. Nah dari situ dikasih tahu metode-metodenya. Tapi memang seperti itu metodenya, maksudnya akan datang DC yang levelnya beda gitu. Tapi ya itu memang ya itu harus kita hadapi seperti itu. Terus alhamdulillah bisa bayar. Itu terakhir itu Ana baru kemarin 2 minggu yang lalu tuh. Enggak 2 minggu, 1 bulan yang lalu. Enggak, yang kemarin 2 minggu yang lalu tuh Bank BTN nelfon lagi karena WA orang sales recovery, recovery aset. Dia bilang, Pak harus lunasin sekarang hari Jumat ini. Waktu itu surat datang hari Senin, harus dilunasi hari Jumat. Total di situ yang di kertas itu 235 juta. Akhirnya Ana langsung telepon Pak Taufik kan, Pak Ustadz Ahmad Taufik. Terus Ana bilang, Ustadz ini gimana? Ana kan pengen supaya kita di bawah pokok. Terus ya udah Pak Ustadz bilang, ya udah antum bikin surat. Ana bikin surat, ngajukan ke mereka, minta di 222 juta. Ana kirimkan. Terus alhamdulillah seminggu kemudian Ustadz bilang, jaminan sudah bisa diambil. Ana tanya, jaminan apa nih maksudnya? Itu sertifikat. Udah lunas? Iya sudah lunas, kata Ustadz kan. Alhamdulillah. Terus akhirnya Ana tanya ke Ustadz terus ini akhirnya berapa yang harus dicukupi? Oh ini kemarin cuma 210 juta saja. Alhamdulillah. Berarti berhasil misi kami untuk membayar di bawah pokoknya. Seperti itu. Dan menghilangkan
Dan tentunya itu Bunga-bunga. di situ bunga hilang, Hilang. administrasi hilang, penalti pun hilang. Seperti itu. Jujur aja sih pas yang datang waktu itu ketika suami sudah berangkat keluar kota, saya sama anak-anak jujur itu takut karena baru kali ini ngadepin debt collector yang kasarnya itu levelnya lebih tinggi. Jadi kami tidak bisa bicara yang pelan-pelan, yang cuman sekedar iya Pak atau gimana, nggak bisa. Jadi mereka kayak menekan kita dengan nada keras, agak kasar. Jadi mau nggak mau karena saya memang sebenarnya dulu kan pernah juga kerja di bank ribawi. Jadi saya ada beberapa teman yang memang sebagai debt collector. Jadi mereka tuh memang begitu nge-push customer nasabahnya. Jadi saat itu ya saya lawannya dalam artian ya mereka bicara seperti itu saya timpali gitu. Jadi memang dalam hati sebenarnya memang ada rasa ketakutan, tapi bismillah saya udah berpikir ada Allah, Allah bakal bantu kita. Tapi dari situ memang saya hadapin. Akhirnya saya setiap ini saya langsung cerita ke suami, begini tadi hasil ngobrol saya dengan debt collector. Jadi nanti suami bicara dengan bagian di intra. Seperti ini obrolan saya dengan debt collector. Jadi memang setiap debt collector kesini ketika suami ada di luar kota, ya satu-satunya memang kami hadapi. Kami tidak apa sih kasarnya itu tidak ngumpet, tidak ini kami hadapi debt collector itu. Karena kami memang bismillah Allah tuh pasti lindungi kita gitu aja. Yang pasti itu kita tahu dulu riba itu dosa. Jadi dosa itu apalagi kita melawannya Allah, udah pasti kita kalah. Mau dengan cara apapun, mau kita kaya, mau kita banyak harta, pasti kita akan kalah. Baik di dunia maupun di akhirat. Jadi satu cara kita tobat, lepas dari riba. Dan lepas dari riba itu tidak tidak membuat kita tuh jatuh, tidak bikin kita miskin kok, tidak. Allah tuh tetap bersama kita dan Allah pasti akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak terduga-duga. Jadi lepas dari riba itu semua pasti bisa. Seperti itu. Dan yang pasti kita harus tetap banyak mohon ampun, kita istighfar, kita melakukan ibadah yang maksudnya memang Allah tuh agar kita tuh memang lebih dekat sama Allah gitu aja. Jadi untuk teman-teman lebih baik kita mulai hijrah, kita lepas dari riba, bismillah, karena Allah Maha Kaya, Allah tuh punya segalanya, jadi jangan takut, kita hijrah ke dari riba, insya Allah Allah akan memudahkan semuanya. Hit riba.